Dan pada tahap awal ini ada beberapa program kesehatan atau kemandirian kesehatan yang kita coba untuk kita runningkan ke teman-teman di warga jamaah sebagai wujud daripada penjagaan diri kita terhadap jasad kita masing-masing. Jadi ada 3 program di awal ini yang masuk pada level 1, insya Allah sangat mudah dikerjakan, insya Allah sangat ringan untuk dikerjakan. Baik, adapun sebenarnya tahapan dalam kondisi kesehatan seseorang itu kami bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu fase sebelum sehat. Fase sebelum sehat ini adalah fase di mana setiap daripada kita masih punya keluhan-keluhan kesehatan. Mungkin teman-teman ada yang kadang merasa saya kadang suka pusing. Atau teman-teman ada yang merasa saya itu kalau bergerak sedikit salah gerak sakit pinggang. Atau teman-teman ada yang merasa saya itu kalau kena debu atau ada alergi dengan pernapasan. Nah, itu berarti kita kondisinya masih belum sehat. Nah, belum sehat dalam artian belum sehat, kita masih banyak keluhan, dan keluhan itu sering atau kerap kali mengunjungi kita. Maka kita dengan gerakan ini, dengan program ini, kita harap kita bisa bermigrasi dari yang tadinya belum sehat menuju sehat. Menuju sehat. Jadi menurut saya dalam artian keluhan akan berkurang, ya, tubuh kita lebih nyaman, kemudian kita lebih merasa segar, gitu, dan lain sebagainya. Nah, baru nanti masuk fase sehat. Fase sehat di sini adalah kita bisa mengoptimalkan, harapannya dengan kesehatan yang kita miliki, kita bisa mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai nanti masuk pada fase keempat, yaitu perkasa. Untuk bapak-bapak ya. Insya Allah bapak kita buat levelingnya sampai bagaimana kita bisa membangun keperkasaan. Nah, oke, kita masuk ke program level 1 ya teman-teman. Program level 1 ini yang pertama adalah jalan pagi ataupun bebas saya dilakukan mau pagi, siang, sore, intinya berjalan. Intinya berjalan. Berjalan 1 hari minimal kita di level 1 ini, level yang pertama minimal berjalan itu 15 menit atau sekitar 1,5 kilo. Kalau 15 menit jalan sih bisa 2 kilo lah ya, bisa 2 kilo atau sekitar kalau pakai smartwatch itu ya, pakai smartwatch kurang lebih 4.000 langkah lah, 4.000 langkah, 3.000 sampai 4.000 langkah. Itu sebisa mungkin teman-teman lakukan baik di pagi hari ataupun di waktu teman-teman senggang. Tapi kami merekomendasikannya dilakukan pada saat pagi hari sebelum teman-teman mandi. Nah, itu nanti dari pemahaman ilmu yang kami miliki, ketika kita melakukan jalan pagi itu, kemudian tubuh kita sedikit berkeringat, kemudian kita mandi, itu akan sangat baik untuk metabolisme tubuh kita. Nah, untuk teknis jalan sebenarnya tidak ada yang harus bagaimana dan bagaimana. Teman-teman bisa jalan pagi biasa saja. Tapi kami akan memberikan rekomendasi bagaimana jalan yang ini disampaikan oleh salah seorang ulama di Indonesia tentang bagaimana sih mensifati jalannya Rasulullah. Nah, tetapi kalau kita bebas saja, sebisa mungkin, sebisanya kita jalannya seperti apa. Nanti saya akan berikan videonya, silahkan disimak videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pastrooper yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum semua berada. Saya pada pagi hari ini bersama Mang Dudi Jamiluddin yang merupakan spesialis menjadi fotografer dan videografer di Iqra Sehat dan Iqra Stable. Sedang berada di Iqra setelah tadi pagi kita melaksanakan tahsin qiraah Al-Quran di Iqra Sehat, lalu kemudian berkuda sebentar. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menerangkan atau mempraktekkan tentang cara berjalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan riwayat-riwayat yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bahas di Qobazum yang kemarin. Bagaimana? Mari kita saksikan berikutnya. Sebagaimana yang sudah kita bahas dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 1666 dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada itu beliau ya
yasiru al anak, berjalan secara anak. Anak itu adalah apa? Anak itu berjalan tidak terlalu lambat, juga tidak terlalu cepat. Faida wajada fajwatan, jika mendapatkan lapangan yang luas, an-nasu, yaitu fauqal anak, berjalan secara nasu. Nasu itu adalah berjalan sedikit lebih cepat dibandingkan dengan anak. Jadi tidak berjalannya seperti ini, ya, seperti ini, atau berjalan begini. Tidak seperti itu, tapi pertengahan, ya, pertengahan. Pertengahannya adalah tidak begitu lambat, tidak begitu juga cepat. Kemudian nanti ada riwayat lain yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib, juga dari yang lain-lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW idza masya takaffa'a takaffuan. Beliau kalau berjalan itu tegak. Maka tidak ada Rasul berjalannya begini, bongkok, tidak, atau berjalannya begini, tapi tegak, biasa, ya, ka'annama yanhattu fi sababin, bagaikan beliau itu berjalan naik, atau dalam riwayat lain bagaikan berjalan turun. Nah, kita lihat praktiknya seperti apa. Kita lihat nanti jalan ke pedok itu jalannya sangat memungkinkan dan sangat ideal untuk praktek. Mari kita lihat ke sana. Nah, sekarang kita berada akan menuju ke pedok equestable yang jalannya bisa dilihat, ya, jalannya menanjak. Kita akan perhatikan bagaimana cara yang ideal untuk jalan menanjak. Nanti saya akan berjalan ke atas ke sana menanjak dan juga jalan menurun. Karena apa? Agar jangan sampai kita salah, ya. Sebagaimana ada video sudah tersebar cara berjalan Rasulullah SAW, ternyata seperti orang tergesa-gesa. Para ulama menerangkan seperti Imam Al-Baghawi, Imam Al-Qari, juga Imam Ibnu Qayyim Jauziyah, bahwasanya Rasulullah SAW itu berjalannya bukan jalan tamawud. Bagaimana tamawud? Nah, jalan begini, lemah, lunglai. Juga tidak seperti unta gila jalannya. Tidak. Juga tidak seperti orang sombong. Nanti kita perhatikan satu persatu. Ini adalah jalan yang menanjak. Kita lihat, kalau jalan menanjak begini, itu cepat capek. Rasulullah SAW mengajarkan adalah kalau berjalan itu taqalla. Yaitu apa? Para ulama mengatakan taqalla artinya kakinya naik, terlihat naiknya. Karena apa? Karena langkahnya lebar. Jadi ketika jalan seperti ini, enaknya begini jalannya. Nah, seperti ini, lihat. Karena seperti diterangkan oleh Imam Al-Qayyim, kita lihat kaki, ya, lebar. Yaitu Rasulullah SAW berjalan dengan kuat. Jalannya, badannya tegak, ya, tidak apa, tidak begini, tapi tetap dengan tunduk, khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak banyak nengok kanan kiri, ya. Ketika berjalan seperti ini, lihat, dihentakkan jadinya. Karena apa? Karena kuat. Nanti kita lihat turunnya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana turun dari tempat yang tinggi? Orang turun di tempat tinggi tidak mungkin begini, karena pasti akan berguling, ya. Tapi akan menahan, ya, akan menahan seperti begini, lihat, ya, akan menahan begini. Nah, dibiasakan jalannya seperti ini. Jadi walaupun apa, walaupun jalannya datar, jalannya seperti ini, tetap tegak badan. Karena jalan menurun, otomatis kita menjadi cepat. Lihat, saya sambil jalan begini saja tidak ngos-ngosan, ya. Karena apa? Karena badan seimbang. Para ulama mengatakan mujtami'an. Nabi itu berjalannya seimbang, tegak, gagah, berani, tapi tidak sombong. Maka ketika jalan, jangan begini jalannya. Tidak boleh, itu sombong. Ya, itu jalannya tercela. Tidak juga jalannya begini. Itu jalan orang yang rendah diri, tapi jalannya tegak, namun pandangan mata tetap ke arah kita berjalan. Ya, tunduk. Karena dalam Al-Quran sebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sungguhnya hamba-hamba Rahman, hamba Allah itu berjalan dengan tenang, penuh wibawa. Ya. Nah, kalau jalannya kemudian datar seperti di sana, ya, jalan tetap seperti itu. Mari kita lihat, ya, kita jalan datar, ya, ini cenderung datar. Nah, datar kemudian
jalannya lapang, maka agak lebih cepat. Kenapa? Karena jalan lapang. Seperti begini. Nah, kalau membalik, maka seperti jalannya. Jadi tidak asal mengayun, mengayun dengan kekuatan, menghentakkan. Ya, karena apa? Kalau kita turun, kaki itu pasti menghentak. Kalau tidak menghentak, pasti akan berguling karena tidak ada tekanan di tanah. Ya, jadi jangan nanti pas tuper, jangan sampai nanti hanya sekedar melangkah begini. Itu bukan japas yang diajarkan oleh guru kita, dan juga bukan jalan ala Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Nabi SAW. Juga tidak begini jalannya. Itu jalan terburu-buru dan termasuk salah satu jalan yang tercela. Ya, apalagi jalan sambil begini. Nah, makanya kalau ada sanmo japas, nanti perhatikan ya, bahwa jalannya harus dengan tenang. Bukan santai, tenang. Beda. Ya, tenang begini. Kalau santai bukan begini jalannya. Nah, santai. Tidak. Kalau tenang itu bertenaga, ya, bertenaga. Lihat, hentakan. Seperti ini, hentakan. Ya, tidak asal melangkah. Insya Allah, kalau kita mengikuti dengan niat cinta kepada Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan manfaatnya dan juga insya Allah akan berpahala. Sampai di sini para pasukan yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita jadikan japas ini sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup kita. Kita japas jangan cari waktu, dimanapun kita mampu japas, di rumah japas, japas, ke masjid japas, japas, ngantar anak japas, japas. Ya, tidak usah nunggu momen, tidak usah nunggu event. Barakallahu li walakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبي تحلى بسعد حين لاقاك وأدمعا مسحات من بين ذكراك وبسمة بدلت حالي إلى فرح ما كان يملكها في الكون إلا قد كنت في الليل أحيط بكم وهنا يثبو لهيب الجوى إذ مر ذكراك أصبحت غضا وأمشي بالدموع على يومي وما في غدي إلا محياك يومي وما في غدي إلا محياك. Baik, demikian tadi video dari Buya Dhani Nursalim yang mensifati bagaimana jalannya Nabi SAW. Nah, jadi kalau bisa jalan seperti itu jauh lebih baik untuk kesehatan kita, karena sudah terbukti banyak beberapa orang yang kita arahkan dengan jalan seperti itu kualitas kesehatannya bisa meningkat. Jadi yang pertama programnya jalan. Kalau teman-teman misalkan bisa jalan lebih dari 15 menit, itu lebih bagus lagi, terutama yang bapak-bapak, yang teman-teman masih muda, nanti akan cepat kita masuk ke level 2 kalau misalkan bisa berjalan misalkan 8.000 langkah per hari atau kurang lebihnya 4 km per hari. Jalan saja, tidak harus lari. Mungkin kalau lari kan kita butuh effort yang lebih banyak ya, tapi kalau jalan insya Allah lebih mudah, tinggal kita meluangkan waktunya saja. Oke, itu program pertama, jalan. Kemudian program yang kedua, ini program sit up namanya. Nah, program sit up ini kita coba lakukan karena gerakan ini itu sangat membantu buat teman-teman yang memiliki tubuh atau tulang belakang yang melengkung ke arah luar. Jadi dia seperti melengkung keluar seperti ini tulang belakangnya. Apalagi pada anak-anak kita tuh kalau mereka lagi duduk gitu ya, kakinya selonjor, tuh tulang belakangnya akan mudah terabak, menonjol semua keluar. Nah, itu bisa salah satunya untuk memperbaiki kualitas kesehatannya dengan sit up. Sit up-nya bisa dilakukan minimal 30 kali. 30 kali itu dalam artian teman-teman bisa bagi, misalkan buat ibu-ibu agak berat, ya berarti 5 istirahat sampai 30 kali. Kalau teman-teman yang bapak-bapak, yang teman-teman ikhwan, misalkan tubuhnya kuat aja mau melakukan 100 kali silahkan, nanti pencatatannya silahkan dilakukan semaksimal mungkin.
ya. Tapi ini baiknya dalam rangkaian tadi, setelah jalan pagi kemudian langsung sit up. Jadi program sit up ini itu terkhusus buat teman-teman yang memiliki badan ideal ya. Mohon maaf saya harus sampaikan, orang seperti saya ataupun yang berat badannya overweight gitu ya, maka dia ada gerakan tersendiri. Nanti kita akan list siapa saja yang overweight, kemudian nanti kita akan berikan gerakan secara khusus begitu. Nah, kemudian teman-teman, jadi yang pertama jalan, yang kedua sit up ya, sit up. Kemudian yang ketiga adalah kita melatih pernapasan. Latih pernapasan itu juga nanti kami akan berikan programnya. Dalam artian ada video yang bisa kita pakai untuk latihan pernapasan. Ya, latihan pernapasan ini kurang lebih bagaimana kita bisa mampu menahan nafas kita minimal selama 30 detik. Apa fungsinya dari melatih pernapasan ini? Yang kita bisa dapatkan dari kita melatih pernapasan, satu, kalau kita mampu melakukan pernapasan dengan baik, kita akan mendapatkan asupan oksigen yang maksimal untuk masuk ke dalam sistem peredaran darah kita. Dan salah satu pentingnya oksigen adalah dia akan membantu pembakaran juga. Kemudian yang kedua teman-teman, pernapasan ini juga kita lakukan itu dalam upaya untuk mempersiapkan diri masuk ke fase selanjutnya, yaitu nanti akan ada program renang. Banyak dari orang-orang yang ketika masuk ke dalam air atau tidak bisa berenang itu dikarenakan tidak tenang dalam mengambil nafas. Nah, maka kita biasakan diri kita terlebih dahulu untuk lebih tenang ketika di darat dalam melatih pernapasannya. Nanti ketika masuk program berenang di air itu insya Allah sistem tubuh kita sudah terbiasa untuk menahan nafas, dan itu sangat efektif untuk kita melatih diri ketika berenang. Ya, jadi hanya 3 program saja di level awal ini, yaitu jalan, kemudian sit up, dan yang ketiga adalah melatih pernapasan. Insya Allah program ini akan kita trial di hari Senin, mulai hari Senin sampai nanti kita evaluasi setelah Ramadan. Ramadan gimana? Olahraga nggak? Boleh. Ramadan olahraganya boleh diganti di sore hari. Misalkan kalau pagi terlalu berat, sore sebelum mandi sore kita jalan dulu sekitar 15 menit, atau jalan itu nggak harus sekali jalan 15 menit ya teman-teman, bisa dicicil. Misalkan saya mau jalan 5 menit dulu pagi, saya mau jalan nanti sore lagi 10 menit, nggak apa-apa. Yang penting totalnya ya kurang lebih 1,5 kilo sampai 2 kilometer. Atau kalau teman-teman dipakai smartwatch itu lebih terbantukan insya Allah. Begitu teman-teman, dari teman-teman yayasan. Ini sedikit sosialisasi dari kami. Nanti program ini akan disampaikan melalui teman-teman di pengurus daerah masing-masing. Ya, dan juga laporannya nanti diberikan kepada para ketua halakoh ya. Nanti ketua halakoh juga kita akan buatkan form. Setiap individu juga kita buatkan form untuk laporan kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk lebih sehat lagi. Nah, nanti puncaknya kita akan mengaplikasikan 3 olahraga yang disunahkan Nabi, yaitu pertama berenang tadi, setelah level 1 ini level 2 nya berenang dan memanah. Kemudian nanti di level 3 bagaimana kita melatih diri juga untuk berkuda sambil kita mempersiapkan kuda untuk bisa hadir di yayasan. Mudah-mudahan teman-teman kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan Allah mudahkan Yayasan Darut Thaibah untuk memiliki kuda-kuda fisabilillah. Begitu yang bisa kami sampaikan teman-teman. Semoga Allah berkenan memudahkan program kita. Nanti di level 2 itu akan ada gerakan-gerakan yang lebih bahasa kita sedikit ekstrim lagi. Misalkan ada squat, misalkan ada plank dan lain sebagainya. Ini baru level 1. Saya harap teman-teman semua warga yayasan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat semua bisa berkontribusi dalam program ini. Ya, jadi nanti kita akan pilih mana ikhwan, bapak-bapak yang punya potensi untuk nanti misalkan kita mau bikin tim SAR dan lain sebagainya. Itu kita akan lihat dari report laporan olahraga hariannya. Insyaallah otot yang terlatih akan menjadikan tubuh kita lebih kuat dan tidak mudah sakit begitu. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti teman-teman dari PD bisa mengawal program ini kepada teman-teman para jamaah semua. Semoga memberikan kemudahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.